Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Oke, jadi hari ini saya akan jumpa dengan satu mobil. Nah, mobil ini adalah merupakan salah satu mobil idola saya ya. Jadi ketika itu tahun 80-an itu saya masih SMP dan SMA. Saya sangat mengidolakan mobil ini. Mobil ini adalah Mercedes-Benz 190E atau mungkin zaman dulu orang bilangnya Baby Benz ya. Nah, mobil ini ketika saya dulu kecil ya, muda gitu, mungkin ya hanya orang-orang orang-orang kaya lah gitu ya yang punya mobil ini gitu. Wah, idola banget nih dengan mobil ini. Setiap melihat mobil ini gitu kok, ini mobil kok rasanya keren banget gitu loh. Oke, jadi hari ini saya akan jumpa dengan mobil Baby Benz ini. Dan istimewanya lagi, mobil ini dipakai untuk balap retro ya. Ini mobilnya salah satu yang berwarna putih. Ayo kita nanti jumpa dengan pembalapnya. Oke, nama saya Ibnu Ambara. Saya pemilik dari 190E ini. Saya juga seorang pembalap di Equo Cinere Garasi 350 dan saya juga salah satu pengurus dari klub 201 Indonesia. Kebetulan saya jadi sekretaris jenderalnya. Oke, cerita saya pertama kali balap itu 2005-2006. Pada saat itu saya masih SMA, saya pernah bawa mobil Timor. Kebetulan masuk kelas di One Make Race Timor sama Student Race. Waktu itu Student Race itu semuanya anak-anak umur di bawah umur 25 tahun. Jadi maksimum itu anak kuliahan. Kebetulan saya masih SMA, saya juga bawa nama SMA. Jadi di Student Race harus bawa nama SMA, seperti itu. Selesai saya balap 2006, saya off dulu sampai 12 tahun kemudian baru saya balap lagi dengan 190 ini. Di 190 ini saya balap di kelas retro sama satu lagi Mercedes One Make Race. Ya, ini mobil ini 190E pre-facelift tahun 84. Jadi ya, tahun 84 itu masih list beca, jadi ada list hitamnya di pinggir bodi, set body moldingnya warna hitam. Nah, saya juga mempertahankan supaya mobil ini terlihat standar, terlihat masih retronya, supaya di sirkuit orang ngelirik, wah ini mobil standar, tapi ikut balap ngapain? Ternyata mobil ini kencang. Jadi orang, wah mobil standar ternyata kencang juga nih. Itu diperhitungkan juga lah di kelas saya balap, di kelas retro dan Mercy, seperti itu. Kalau yang dirubah dari mobil ini, eksterior sih nggak ada ya, nggak banyak ya, paling cuma velg. Ini juga ngikutin regulasi balap, velg 15, berikut bannya yang semi slick. Paling perubahan di mesin, yang cukup banyak di mesin, saya menggunakan mesin 2000. Kalau orang yang awam tahunya mesin mobil Cibo yang cc-nya 2000. Tapi mengikuti regulasi saya menggunakan karburator 4 barrel, seperti itu. Kalau untuk gearbox saya menggunakan Dokleg. Dokleg ini biasanya digunakan di tipe tertingginya Mercy. Biasanya kalau sekarang sih zamannya namanya Avantgarde, kalau dulu tuh mungkin yang Spotline, sama yang 190 yang Evo 1 dan Evo 2, seperti itu. Untuk suspensi, mobil ini menggunakan coilover dari brand ISC, tapi ada sedikit perubahan karena brand tersebut tidak menyediakan untuk tipe mobil ini. Jadi ada beberapa perubahan menyesuaikan dengan mobil ini sendiri. Kebetulan kalau untuk rem, mobil ini masih menggunakan rem dari mobil Boxer yang adeknya dia yang tipenya lebih besar. Saya menggunakan pakai rem mobil itu, masih bisa mumpuni lah.
Untuk modifikasi mobil ini di mesin itu hanya penggantian cam, terus piston, setelah itu porting polish aja sih. Ini nggak terlalu banyak dirubah dari segi mesinnya juga. Kenapa saya milih 190 ini? Karena impian dari masih kecil sih. Kebetulan orang tua itu juga dulu sempat kolektor Mercy, dari Mercy Tiger sampai sekarang masih ada Boxer. Dan begitu saya diliatin, ini 190 ini bagus loh, kata bapak saya. Wah, saya satu hari harus punya nih. Kebetulan saat itu ada yang nawarin 190, dan kebetulan juga banyak racun yang udah balapin aja. Buat balap tahu keren. Ya, akhirnya dibuat balap. Banyak banget orang yang bilang, lu gila lu, mobil ini rare banget, dibuat balap, sayang banget. Dan ini mobil kebetulan saya dapat komplit. Maksud dalam artian komplit, bentuk standar, surat-surat masih ada, semuanya masih komplit. Dan saya jadikan balap, semua orang pada bilang, lu gila sih, gitu doang. Saya bilang ya impian sih, emang mobil ini jalannya emang di sirkuit, bukan di jalan raya gitu. Akhirnya ya tercapai juga sih mimpi. Cerita berkesan sih sebenarnya balik lagi ke, mungkin di episode sebelumnya ada Om Heru cerita dia mobil 1600 yang nyaingi mobil 2000. Nah, saya sama Om Heru tuh sangat amat bersaing gitu. Wah, saya lucu banget sama Om Heru. Saya sering banget disalip sama dia. Habis itu juga saya sering banget nyalip dia. Jadi ceritanya sih lucu-lucu banget. Kalau saya sama Om Heru tuh udah kayak Hamilton sama Verstappen lah kalau zaman sekarangnya lah. Pokoknya apapun saya salip, habis itu kita lek-lekan. Ya, masa kayak gini, masa kayak gini gitu sih. Itu serunya sih. Jadi ada adrenalin kita kebentuk antara sama teman, sama satu tim aja sih, seperti itu. Dulu seri 1 saya pernah trouble. Saat itu juga kesalahan saya sendiri. Saya pertama kali ganti doklek, saya lupa kalau gigi 3 itu ke bawah. Saya ingatnya gigi 3 tuh ke atas seperti mobil standar. Jadi saya masuk gigi 3, ternyata itu gigi 2. Dan saat itu mesin saya rontok dan berasap. Itu sih kenangan yang kayak, wah ini hal bodoh yang saya lakukan, harusnya nggak usah dilakukan. Ternyata ya karena masih belum terbiasa dengan gearboxnya gitu. Kalau accident saya pernah terjadi di 2005 sih. Waktu itu pakai Timor, saya ditabrak sama anak SMP. Jadi kan namanya student race, anak SMP juga masih boleh balap. Jadi dia ternyata kaki kanannya belum nyampe pedal rem. Jadi pada saat tikungan dia nggak ngerem, saya di depannya, saya masuk ke gravel. Itu sih, itu lumayan terkenang karena lumayan kencang banget, dia nggak ngerem sama sekali, saya kelempar ke gravel seperti itu. Untuk prestasi 2019 alhamdulillah saya juara umum kelas 2000 Max Retro. Jadi alhamdulillah selama 2019 mobil ini nggak ada trouble dan saya naik podium terus, dan di akhir tahun saya dapat poin tertinggi untuk memenangkan kejuaraan umum Retro 2000 Max di balap retro seperti itu. Kalau sesuatu yang wah di dalam mobil ini sih, orang semua bilang mobil ini enak buat balap, dan saya juga merasakan pada saat tikungan saya suka banget sama mobil ini karena mobil ini sangat nurut pada saat saya belok tikungan. Beberapa banyak saya nyalip mobil tuh di tikungan, karena orang tikungan mereka
pada ngambil jauh, saya dari dekat, ngerem dekat, saya belok, mobilnya masih bisa belok. Sedangkan mobil yang lain akan susah untuk dilakukan seperti itu sih, kecuali kaki-kakinya memang sudah proper race banget. Karena sedangkan ini masih cuman cover aja kan yang dirubah. Jadi ini mobil proper banget untuk buat balap sebenarnya, dalam kondisi standar. Kalau dari dukungan keluarga sih, kebetulan ayah saya juga suka otomotif dari dulunya dan saya sudah diajarkan dengan mobil, ya mereka sangat mendukung sih. Jadi tidak ada pelarangan-pelarangan tersebut sih untuk balap. Jadi mereka full support untuk semuanya. Untuk komunitas W201 Klub Indonesia sendiri cukup berkembang saat ini karena mobilnya memang rare. Cuman sekitar di Indonesia tuh cuman sekitar 80-90 unit. Jadi klub kita itu juga sedikit karena kebanyakan setiap satu orang yang punya 190 bisa lebih dari 5. Jadi orang-orangnya akan itu aja. Nah, klub kita lumayan cukup jalan, kita sering ngumpul dan kita di dalam klub itu kita berbagilah tentang parts, tentang kelemahan mobil ini, ada rusak apa. Kadang part mobil ini nggak dijual di Indonesia. Jadi ada satu orang yang punya channel untuk bisa bawa part-part tersebut ke kita dan yang bisa didapetin ya cuma anak-anak klub aja, anak di luar klub kadang-kadang susah untuk dapetin part-part mobil ini sih. Oke, bengkel mobil ini di garasi 350, kebetulan dipegang Om Rizi dan Om Rizi sama Om Safar itu sangat dekat. Nah makanya kita ngebawa nama EQD Cinere untuk balap juga. Nah kebetulan di bengkel Om Rizi garasi 350 ini tidak hanya mobil retro yang dibangun untuk balap. Jadi kita ada beberapa mobil baru yang dibalapin membawa nama juga EQD Cinere sendiri seperti itu. Jadi kalau sebelumnya Om Safar dan Om Heru hanya balap di retro, kita coba membawa EQD Cinere di balap-balap lainnya, memperkenalkan tim kita nih juga bisa balap di luar retro loh sebenarnya seperti itu. Untuk kesan dan pesan saya untuk pencinta mobil dari umuran saya dan di bawah saya, kaum milenial lah ceritanya, itu udah mulai banyak sih yang main mobil retro. Dan saya lihat juga banyak yang kebut-kebutan di jalan raya yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan saya ngajak lah supaya anak-anak umuran saya dan di bawah saya untuk cobain aja di sirkuit Sentul itu terbuka untuk mencobain mobil gitu loh, dan itu tempatnya aman seperti itu. Dan kalau misalnya memang mau serius di balap, bisa pilih kelas seperti saya, kelas di retro atau mobil-mobil BMW retro juga masih ada juga di kelas retro, di Mercy juga ada, atau banyaklah mobil-mobil retro yang atau mobil yang nggak retro pun emang punya nyali yang super duper pengen kenceng, jangan di jalan raya lah, saya ajak untuk kita cobain sirkuit Sentul. Kita punya sirkuit Sentul kok yang bisa membawa adrenalin kita lebih tinggi gitulah, jadi nggak mencelakakan orang lain juga seperti itu sih. Nama saya Rizi,
Saya owner dari Garasi 350 dan tuner mobilnya Ibnu. Sebenarnya sih mobil ini boleh dibilang masih standar ya. Piston kita masih menggunakan piston standar, terus mesin juga mesin 111 itu mesinnya W202 C200. Hanya yang kita rubah itu di mobil ini cuman head dan camnya kita green di Solo. Itu aja. Yang lain sih semuanya standar. Ya kalau menurut saya sih udah cukup lah ya untuk apa namanya untuk balapan di ISOM. Bisa dapat waktu 1:57 ya. Udah kira-kira udah cukup lah untuk mobil yang standar gitu loh. Nanti mungkin kalau Ibnu minta dinaikkan performanya lagi ya kita naikkan lagi performanya mungkin dengan mengganti piston atau apa gitu loh. Gearbox pakai dogleg-nya Mercedes 320 yang rasio tuh gigi akhirnya tuh gigi 5 itu 1:1. Suspensi kita menggunakan ISC. Kalau remnya pakai boxer. Jadi nggak ada yang apa namanya yang signifikan dirubah-rubah gitu nggak ada. Jadi ban juga masih menggunakan ban 15 pakai SXX2 Campiro. Jadi 190 ini pertama kali dibuat itu tahun 1983 yang pertama kali itu dibuat. Dan awalnya mobil ini Mercedes tuh mau menggunakan buat rally. Entah bagaimana tiba-tiba nggak jadi karena waktu itu keluar Audi ya, Audi Quattro apa segala macam mungkin nggak bisa nggak bisa mengimbangi, mereka pakai turbo ini sementara ini kan pakai masih mesinnya 102. Akhirnya tahun 87 kalau nggak salah, 86 atau 87 tuh dibuatlah edisi Cosworth. Cosworth itu menggunakan mesin 102. Cuman headnya tuh twin cam, nanti kita bisa lihat di ada mobil Cosworth-nya. Headnya menggunakan twin cam buatan Inggris. Nah itulah dipakai pertama kali sama pembalap legendaris namanya Senna, Ayrton Senna. Baru sesudah itu mereka ngikutin lah DTM sampai tahun 1992 atau 93 gitu. Itu udah menggunakan mobil yang namanya keluar Evo 1 terus Evo 2. Baru setelah itu keluarlah yang DTM itu selanjutnya W202 dan seterusnya. Banyak banget. Ada 20, 2.0 itu 200 menggunakan mesin 2000 cc. Malah ada yang kalau nggak salah ada yang 1800 cc juga ada. Kalau di pangsa pasar Australia kalau nggak salah saya. Udah itu ada yang 2,3, ada yang 2316, nah itu Cosworth. Ada 2516 itu juga Cosworth, Evo 1, Evo 2. Terus sama yang terakhir itu yang apa namanya jadi incaran orang-orang itu 2.6, 2,6. Jadi mesin mobilnya sama semua, cuma mesinnya menggunakan mesin 2600 cc 6 silinder. Yang banyak itu sih melalui kedutaan ya. Kedutaan tuh apa namanya tahun 1984 sampai 92-an. Itu semua nggak ada yang nggak ada yang di assembling di Indonesia, tidak ada. Semuanya build up. Dan kalau nggak salah cuma 100 berapa gitu mobilnya itu yang ada di Indonesia. Nggak dijual di auto dealer di sini, nggak ada di dealer di sini nggak ada. Jadi itu mobilnya build up. Di zaman dulu itu kalau nggak salah melalui Mega Eltra ya. Jadi ke kedutaan udah pakai mobilnya mau dijual, akhirnya dijual sama Mega Eltra dengan membayar pajak apa segala macam gitu loh. Perkenalkan, nama saya Boy. Saya balap di Retro dan OMR Mercedes-Benz. Kesan saya kalau balapan sama Om Ibnu cukup banyak. Seru.
Jadi kita sebelum balap, seminggu ya sebelum balap, biasanya kita selalu prepare kendaraan. Dari segi mesin kita siapin, ganti oli, ya, cek busi, sampai ke suspensi, ya kan. Om Ibnu tuh nggak bisa ngejar saya, karena spek mobil saya emang agak berbeda, ya kan. Mungkin dari segi mesin, rem, suspensi, itu sih. Jadi Om Ibnu tuh ngejarnya tuh bener-bener nafsu gitu. Pesan buat Om Ibnu mungkin ya coba ditingkatkan di exhaustnya, mungkin di header ya, di develop mungkin di remnya, karena kan di saat kompetisi ini kan yang cukup bekerja keras itu kan di rem ya, jangan sampai blong ya, kan kebanyakan kan kalau udah balap itu kan udah masuk lap keempat, kelima itu kita nginjak rem itu udah mulai dalam sih. Prestasi mobil Om Ibnu sih udah oke. Udah oke buat saya. Tuh, tinggal Om Ibnu tinggal memaintain, mendevelop lagi pelan-pelan. Udah oke, mobil Om Ibnu udah oke.